tema bulan Oktober adalah bertumbuh melalui keluarga. Yang pertama, kita belajar tentang rencana Allah bagi keluarga Kristen. Nah, pada minggu yang kedua, kita belajar tentang keluarga bahagia. Nah, apa itu keluarga bahagia? Ya, pas kemarin saya posting brosur kan di story WA gitu, banyak yang komen, lah nggak salah tema katanya. Kamu kok bahas tentang keluarga, kamu sudah berkeluarga katanya. Nah, tetapi saya bilang kayak gini, saya belum berkeluarga, tetapi firman Tuhan Alkitab tidak kekurangan untuk membahas tentang keluarga gitu ya. Yang saya sampaikan melalui Alkitab, bukan pengalaman keluarga saya gitu, karena saya belum berkeluarga, tapi saya bekerjanya melalui seorang anak gitu ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini adalah keluarga bahagia. Mari kita akan membaca nas pembimbing, seharusnya harus dihafal ya. Kalau nanti minggu terakhir pasti yang hafal dapat hadiah. Nah, jadi kita harus usaha hafal ya. Kita akan membaca ayat pembimbing Yosua 24 ayat 15b. Firman Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah lain Amori yang negerinya kamu yakini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Nah, sungguh jelas ayat ini mengatakan di ayat yang terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Allah-Allah yang disebut di atas adalah yang huruf kecil itu bukan Allah yang kita sembah sebagai Tuhan menjuru selamat, tetapi itu Allah-Allah lain. Makanya ayat yang terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat pada hari ini terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21, firman Tuhan, berikut di atas hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Keluarga merupakan lembaga yang pertama sekali dibentuk oleh Allah. Sebuah persekutuan yang sangat kecil di mana Allah hendak memakai lembaga ini untuk menjadi saluran berkat-Nya. Sejak Tuhan Allah membentuk keluarga, tujuan Allah adalah agar manusia tetap hidup bahagia. Nah, berbagai cara terus diupayakan agar keluarga tetap bahagia. Namun, tak dapat dipungkiri, ada banyak keluarga mengalami kehancuran, bahkan berakhir kepada perceraian. Nah, kenapa banyak keluarga yang berakhir dengan perceraian? Karena tidak ada kasih dalam sebuah keluarga. Keluarga yang bahagia itu bukan keluarga yang bisa apa-apa, semuanya ada gitu, semuanya serba ada. Tetapi keluarga yang bahagia itu kita bisa melihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, pada hari Rabu kemarin kita ulang tahun anniversary Pak Pendeta Masri dengan Ibu ke 19 tahun. Oh ya, 19 ya.
Ya itu. Nah, itu bukan usia yang apa ya, yang muda lagi gitu ya. Pasti dalam hubungan mereka banyak hal yang dilalui, banyak hal yang terjadi. Tetapi kenapa mereka masih bisa mesra sampai sekarang gitu, masih bisa bersatu sampai sekarang? Karena ada kasih dalam keluarganya. Nah, tidak ada dalam sebuah keluarga yang tidak ada masalah. Pasti dalam sebuah keluarga pasti ada slack, pasti ada masalah, pasti ada hal-hal yang membuat salah satu keduanya salah paham. Tetapi karena ada kasih dalam keluarganya, keluarga itu bertahan sampai sekarang. Nah, dalam banyak kasus perceraian, seringkali hilangnya kasih di antara sepasang kekasih menjadi suatu alasan utama. Banyaknya persoalan yang dihadapi seolah menjadi pisau yang memotong ikatan kasih mula-mula ketika kedua insan menyatakan bersedia untuk hidup bersama menjalani bahtera rumah tangga. Tanpa kasih, tidak mungkin perbedaan dua insan disatukan. Kokoh untuk membangun kebersamaan meski tak sama. Tetapi ketika kasih itu hilang, maka rapuhlah ikatan kasih dan runtuhlah bangunan kebersamaan itu. Nah, makanya banyak kasus-kasus perceraian yang di sana sini sebenarnya mereka sudah bisa dilihat sempurna gitu ya, kaya sama kaya atau cantik sama cantik, tetapi masih ada perceraian, masih ada yang bisa memisahkan mereka karena mereka tidak membangun rumah tangga mereka dengan kasih. Ketika ada permasalahan, kasih tidak dipakai, jadi makanya bentrok terus pisah, sedikit pisah gitu ya. Itulah orang dalam rumah tangga tidak mengenakan kasih di dalam rumah tangganya. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dalam keluarga kita harus seia sekata, seperasaan, atau mengasihi saudara-saudara. Nah, kalau tidak ada di dalam keluarga kita, karena setiap kedua insan itu pasti beda watak, suami beda, istri beda. Nah, tetapi kalau tidak seia sekata atau seperasaan, pasti susah. Pasti kalau tidak saling mengerti, pasti susah untuk menjalani sebuah keluarga. Nah, ada 2 hal penting yang dikemukakan oleh Rasul Petrus dalam bagian firman Allah tersebut, yaitu pertama, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan saling memberkati. Nilai-nilai hidup sebagai pengikut Kristus sebagaimana dikemukakan oleh Rasul Petrus haruslah dipupuk, dijaga dan dipelihara supaya bertumbuh subur di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Allah secara universal dan khususnya di dalam keluarga kita masing-masing. Yang kedua, antara lain, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Nah, itulah yang harus kita lakukan untuk kehidupan kita. Dengan pasangan kita harus seia sekata, karena sebelum kita berkeluarga atau mencari pasangan itu, pasti kita punya kriteria masing-masing. Nah, ketika kita membentuk suatu keluarga, kalau kita mengenakan kasih tadi, suatu perbedaan itu bukan suatu masalah, suatu beda sifat itu bukan suatu masalah dalam keluarga, tetapi itulah keunikan dalam sebuah keluarga. Istri saya begini, kami dipersatukan.
karena kami memiliki sebuah kasih dalam kehidupan. Nah, setiap keluarga pasti memiliki harapan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Hubungan suami istri juga anak-anak dan orang tua mengingini suatu hubungan yang bahagia dan harmonis. Nah, seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Nah, yang pertama, keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak ada masalah. Siapa di sini yang tidak ada masalah dalam keluarganya? Pasti ada ya, pasti kan. Nah, tetapi bukan suatu hal untuk membuat bilang, keluarga saya tidak bahagia, ada masalahnya, gitu ya. Pasti gitu. Bukan begitu ya. Nah, kebahagiaan bukanlah ditentukan dengan situasi dan kondisi yang ada di luar, tetapi kebahagiaan itulah ditentukan dalam hati kita. Bukan apa yang membuat kita ada masalah, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu. Bagaimana kita menyikapi masalah itu supaya masalah itu tidak datang lagi, gitu kan. Itulah keluarga yang bahagia. Nah, yang kedua adalah keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangga. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh situasi. Di masa yang sulit pun atau kondisi yang sulit pun kita harus menjaga kemesraan dalam rumah tangga dengan hati yang benar, beres dan baik. Oleh sebab itu jagalah kemesraan dalam rumah tangga walaupun usia pernikahan sudah lama. Bukan berarti kita pas nikah muda yang mesra-mesra, hai kekasihku, sayangku, ya pas itu masih muda, usianya 10 tahun. Kau, sini kau ya, bukan kayak gitu. Jadi kemesraan itu dari mana kita pupuk itu, dari masa kita pacaran gitu, dari masa kita mengenal pasangan kita, itu yang kita bawa sampai ke masa tua kita. Mungkin pas pacaran, hai babe, hai baby gitu ya. Nanti sampai tua pun itu harus kita bawa supaya dalam rumah tangga kita akan tetap mesra gitu. Itu menjaga kemesraan dalam rumah tangga. Nah, yang kedua, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun di tengah situasi sulit dan kita. Nah, yang keempat, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka kedamaian. Dalam rumah tangga pasti banyak permasalahan atau kesalahpahaman terjadi. Bagaimana hal itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak memperpanjang masalah itu. Nah, keluarga yang suka perdamaian ini adalah pastilah dalam rumah tangga kita pasti ada orang bilang noda-noda gitu, itu kesalahpahaman dalam rumah tangga. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari jalan keluarnya, jangan diperpanjang gitu. Masalah itu harus diselesaikan dengan cepat supaya dalam rumah tangga itu ada kedamaian. Yang kelima, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak jauh dari Tuhan. Nah, bawalah keluarga kita terus beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah poin utamanya. Kita harus selalu mendukung, harus selalu membawa, harus selalu mengajak pasangan kita, keluarga kita dekat dengan Tuhan. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah yang dari Tuhan. Pilar kebahagiaan dalam keluarga kita harus dijaga, dipelihara, dipupuk, dan ditumbuh kembangkan secara konsisten oleh suami, istri, dan anak-anak. Mengapa? Karena ada ancaman baik dari dalam keluarga, yaitu sifat egois atau mementingkan diri sendiri, selalu menuntut untuk diperhatikan, diutamakan, dan lain sebagainya. Juga ada ancaman dari luar, yaitu godaan-godaan duniawi, kesenangan duniawi, dan lain sebagainya. Semua hal itu berpotensi untuk merusak pilar kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Nah, itu yang harus kita jaga adalah untuk selalu konsisten menjaga atau menghindari hal-hal yang membuat rumah tangga kita rusak. Pertanyaan yang penting bagi kita saat ini ialah,
Apa upaya kita untuk mempertahankan pilar kebahagiaan dalam rumah tangga kita? Nah, berdasarkan Kolose 3 ayat 18 dan sampai 21, maka ada beberapa cara yang dapat kita upayakan supaya pilar kebahagiaan atau kasih dalam keluarga kita tetap kuat. Yaitu yang pertama, upaya untuk mempertahankan pilar kebahagiaan. Yang pertama adalah upayakan supaya istri senantiasa tunduk kepada suami. Maksudnya tunduk bukan nunduk kayak gini ya, ketemu suami nunduk gitu, bukan kayak gitu. Nah, jadi ayat yang 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk kepada suami bukanlah hal yang gampang dilakukan oleh setiap istri, karena istri juga memiliki sifat ego di dalam dirinya. Apalagi bila suaminya itu selalu menuntut. Siapa di sini suami selalu menuntut? Oh, saya yakin atau saya nggak ada ya. Itulah sebabnya poin penting dan terutama yang sebagai dimana dilakukan oleh seorang istri ialah mengupayakan supaya senantiasa tunduk kepada suaminya. Istri senantiasa tunduk kepada suami merupakan wujud ketaatannya kepada perintah Tuhan. Oke. Di 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 2. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya istri mereka hidup, mereka itu maksudnya. Jika ada seorang suami belum mengenal Tuhan gitu, belum bertobat, tetapi ketika dia melihat istrinya saleh, ketika dia melihat istrinya setia kepada Tuhan, istrinya baik, istrinya menghormati dia, tanpa kita bilang ini, pasti dia sadar, pasti suami itu sadar, istri saya perhatian banget, istri saya orangnya begini, kok saya tetap bersifat begini. Pasti ada kesadaran dari suaminya, supaya dia bisa tahu istri saya begini dari mana gitu. Nah, ada nilai positif dan keuntungan berlipat yang akan diterima oleh seorang istri ketika ia senantiasa tunduk kepada suami. Keuntungan berlipat dimaksud ialah yang pertama, pilar kebahagiaan dalam rumah tangga atau rumah tangganya tetap kuat. Nah, yang pertama adalah dikatakan ketika seorang istri senantiasa tunduk kepada suaminya, pilar rumah tangganya akan tetap kuat. Yang kedua, ada pertobatan yang akan dialami oleh seorang suami yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kehidupan rohani sang istri bertumbuh dan berdampak bagi kehidupan seisi rumahnya. Dan demikian, istri yang senantiasa tunduk kepada suami akan menuai hasil dari ketundukannya itu. Karena firman Tuhan menegaskan bahwa apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Di Galatia pasal 6 ayat 6 sampai 9 mengatakan, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Jika seorang istri menabur yang baik, pasti kebaikan pula yang akan dia tuai. Yang kedua adalah apa upaya untuk mempertahankan pilar kebahagiaan. Yang kedua, upayakan supaya suami senantiasa menghormati istri. Tipe yang kedua adalah upayakan seorang suami menghormati istri yang tadi. Istri yang kedua suami. Di Kolose pasal 3 ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Pada umumnya,
Suami senantiasa menuntut supaya dirinya dihormati oleh istrinya. Tentu tuntutan tersebut cukup beralasan karena suami itu kepala dan pemimpin dalam keluarga. Nah, ini seringkali ditemukan dalam keluarga-keluarga ya. Karena seorang suami merasa dirinya paling tinggi dalam keluarga, jadi semua yang lainnya di bawahnya. Karena itu di bawahku, karena aku kepala rumah tangga. Itu hal yang keliru ya. Cukup beralasan, tapi hal yang keliru. Nah, selain itu suami memiliki kadar ego yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan istrinya. Itu sebabnya kebanyakan suami sangat sulit untuk menghormati istrinya. Nah, karena ego tadi. Menghormati istri yang dilakukan oleh suami merupakan wujud kesamaan hak di hadapan Tuhan, yaitu sebagai pribadi yang menerima warisan hidup yang kekal dalam kasih karunia Yesus Kristus. Dengan demikian, suami yang berupaya senantiasa menghormati istrinya akan membuat pilar kebahagiaan dalam keluarga semakin kuat, solid, dan berdampak positif, yaitu Allah dimuliakan dan berkat menjadi bagi keluarganya. Nah, itulah alasan kenapa seorang suami harus menghormati istrinya. Menghormati bukan kita lebih rendah, tetapi bagaimana kita bijaksana sebagai bapak, sebagai seorang suami. Yang ketiga, upaya untuk mempertahankan pilar kebahagiaan. Upayakan supaya anak-anak senantiasa menghormati orang tua. Di Kolose pasal 3 ayat 20 mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Agar tercipta keharmonisan dan keluarga yang mengalami damai sejahtera, memang tidak mudah karena status dan karakter orang tua dan anak-anak berbeda. Tetapi dalam hal ini, sebagai anggota keluarga, seorang anak menyenangkan hati orang tuanya dengan kerelaan hati mengikuti ajaran dari orang tua atau didikan dari orang tua. Itulah salah satu wujud dari seorang anak, supaya pilar kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga akan tetap terjaga. Dengan sebagai anak kita harus dengar-dengaran supaya orang tua kita juga tetap senang gitu. Nah, seorang anak harus menyadari bahwa mereka membutuhkan penuntunan dalam hidup mereka. Orang tualah yang dipercayakan Allah memegang tangan mereka, memberitahukan jalan-jalan yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, di Efesus pasal 6 ayat 1-3 juga mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Ya, puncaknya di ayatnya yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itulah mengapa kita sebagai anak harus menghormati kedua orang tua kita. Ya, kalau mau umurnya pendek ya. Ya, sebagai orang tua harus bijak dan tidak membangkitkan amarah hati anak-anaknya. Orang tua harus mendidik dan menasihati anak-anak sesuai ajaran Tuhan. Nah, rahasia kebahagiaan orang tua dan anak adalah saling mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Saling menghargai, melandaskan firman Tuhan, tidak memaksakan kehendak, bertutur kata yang santun dan tetap rendah hati, berpegang kepada perintah Tuhan.
Jika ada perbedaan pendapat itu hal yang wajar, namun harus segera diselaraskan dengan kehendak Tuhan yang baik. Kesatuan hati antara suami, istri, dan anak-anak merupakan elemen penting dalam menjaga pilar kebahagiaan dalam keluarga. Kesatuan hati antara suami, istri, dan anak-anak merupakan kunci membuka berkat Tuhan. Nah, itulah kenapa kita harus menjaga pilar kebahagiaan dalam rumah tangga kita, supaya membuka kunci berkat Tuhan atau rumah tangganya, dan sekaligus menjadi kunci penutup terhadap setiap bentuk permasalahan. Ini ada dua. Yang pertama adalah yang tadi mengatakan pembuka berkat Tuhan, buka pintu berkat Tuhan kalau kita menjaga pilar kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Dan yang kedua, untuk menutup setiap bentuk permasalahan yang mencoba untuk melemahkan pilar kebahagiaan dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Kesatuan hati merupakan kekuatan untuk menangkal setiap bentuk serangan dari si jahat untuk menghancurkan keluarga. Itu mengapa kita harus sebagai orang tua, sebagai anak atau dalam keluarga menjaga pilar kebahagiaan atau menjaga keluarga kita tetap dekat dengan Tuhan, supaya rumah tangga kita akan baik-baik saja. Serahkan semuanya dalam Tuhan, biarlah Tuhan yang berkehendak, semuanya akan baik-baik. Oke, kita berdoa.